damai Kristus dan salam sehat untuk kita semua. Selamat jumpa kembali dalam renungan kita hari ini, Sabtu, tanggal 18 September 2021. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga yang terkasih, Santo Hieronymus berpendapat orang yang tidak pernah membaca kitab suci adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Bulan ini kita membahas PKSN. Perumpamaan dalam perikop ini mengingatkan kita kembali membaca kitab suci dan mendengarkan sabda. Sabda Allah adalah penuntun hidup kita. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, sangat antusias terhadap setiap perkataannya, heran, terpesona, bahkan kagum yang tak terukur. Rasa ketertarikan terhadap ajaran Yesus sangat tinggi. Pada zamannya, hampir semua orang ikut Yesus. Tak ada yang ragu, bahkan banyak orang yang memikat hati Yesus. Ya, untuk apa? Untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Maka dengan belas kasihan Yesus, mereka didengarkan, mereka disembuhkan dan diselamatkan. Bahkan ada yang dibangkitkan, seperti Lazarus. Yesus menjelaskan kerajaan surga itu dengan banyak perumpamaan. Saat ini kita
mendengarkan perumpamaan tentang penabur benih. Yang pertama, benih yang jatuh di jalan mau mengatakan karya Allah yang hadir dalam diri seseorang, tetapi hilang begitu saja. Karena apa? Karena si jahat merampasnya. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah bebatuan. Hal ini mau mengatakan bahwa karya Allah mampu tumbuh tapi tidak berakar pada hati orang. Ketika terjadi pencobaan, entah berupa misalnya jabatan, uang, kekuasaan, popularitas, kita meninggalkan iman kita. Benih yang jatuh di semak duri berarti karya Allah tumbuh dalam diri kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita khawatir dan lebih menikmati hidup. Itulah yang menguasai sehingga membuat iman kita terjepit dan layu. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur berarti karya Allah menghadirkan iman yang diwujudkan dalam perkataan dan tindakan. Kehadiran Allah secara utuh dimilikinya. Apapun godaan, dia sanggup menghadapinya, bahkan semakin beriman. Keluarga yang terkasih, mana yang sering kita alami? Kita bebas memilih yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Terkait dengan mendengarkan sabda Tuhan, saya ada satu cerita singkat. Tanggal 17 Agustus yang lalu ada perlombaan PIK di salah satu stasiun. Perlombaan memasak. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan makanan yang diperlombakan. Sama jumlahnya, sama takaran bumbunya. Tetapi yang menjadi unik, bisa rasanya berbeda. Padahal semua sama. Apa yang membuat berbeda? Cara masak, teknik memasak. Mungkin hati terbuka, happy, gembira memasak. Sehingga kita yang menikmati pun senang, nikmat, enak, dan ada kegembiraan, sukacita. Nah, iman kita juga demikian. Sama diberikan oleh Tuhan. Sabda telah disediakan, firman telah disediakan, tapi tergantung kita. Seperti apa kita mengikuti sabda dan memupuk sabda yang sudah disediakan Allah sendiri. Penabur itu adalah Allah, benih itu adalah sabdanya, dan lahan serta tempat yang dimaksud kita masing-masing. Benih yang ditabur perlu dijaga, dipupuk agar apa? Berkembang tentunya dan berbuah. Iman kita perlu dirawat, dijaga tanpa henti supaya menghasilkan buah yang berkualitas, yang tak pernah hilang dan abadi selamanya. Itulah harapan yang diletakkan di dalam pengalaman kita. Itulah harapan yang akan kita lakukan di kemudian hari, agar sabda firman yang sudah kita terima boleh berbuah, membuahkan sukacita, membuahkan cinta kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga kita mampu melakukannya, mewujud nyatakannya. Amin. Di dunia